Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Midian Sirait. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait adalah seorang tokoh farmasi Indonesia. Dikenal sebagai pelopor pengembangan industri farmasi nasional. Midian Sirait merupakan apoteker sekaligus pengusaha. Berperan penting dalam membangun fondasi kemandirian farmasi di Indonesia, terutama dalam era awal kemerdekaan dan masa pembangunan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait dikenal luas sebagai pendiri dan pengembang perusahaan farmasi nasional PT Kimia Farma. Salah satu badan usaha milik negara yang menjadi tulang punggung pengadaan dan distribusi obat-obatan di Indonesia. Beliau merupakan tokoh sentral dalam upaya nasionalisasi industri farmasi dari tangan perusahaan asing pasca kemerdekaan. Selain itu, Midian Sirait juga berkontribusi dalam pendidikan dan penguatan profesi apoteker melalui organisasi profesi dan institusi pendidikan farmasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi utama Midian Sirait berlangsung sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, yaitu pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia dan masa transisi pembangunan nasional. Saat itu, Indonesia sangat bergantung pada obat-obatan impor. Midian Sirait adalah salah satu tokoh yang mempelopori inisiatif untuk memproduksi obat-obatan dalam negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait berkiprah di tingkat nasional, khususnya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan industri. Namun, pengaruh dan jangkauan kiprahnya menjalar ke seluruh wilayah Indonesia melalui pengembangan jaringan produksi dan distribusi farmasi nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait memiliki visi untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam bidang kesehatan dan farmasi. Ketergantungan terhadap obat-obatan impor pasca kemerdekaan menjadi tantangan besar bagi bangsa. Oleh karena itu, Midian Sirait mendorong pendirian industri farmasi nasional sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan dan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait memulai langkahnya dengan nasionalisasi perusahaan farmasi Belanda. Mendorong transformasi menjadi Kimia Farma, perusahaan milik negara yang mengelola produksi, distribusi, dan pengembangan obat-obatan. Selain itu, Midian Sirait aktif dalam merancang kebijakan strategis farmasi nasional, menjalin kerjasama internasional untuk teknologi farmasi, serta meningkatkan mutu pendidikan apoteker. Dedikasinya membawa pengaruh besar terhadap arah dan struktur sistem farmasi di Indonesia hingga saat ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait bukan hanya seorang tokoh farmasi, tetapi juga simbol perjuangan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor kesehatan. Warisan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam lembaga seperti PT Kimia Farma, serta dalam kebijakan dan sistem pelayanan farmasi Indonesia modern. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait muncul dalam periode kritis ketika Republik Indonesia baru merdeka, menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan, terutama dalam pengadaan obat-obatan dan vaksin. Pada masa itu, penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan disentri merebak luas. Midian Sirait menilai bahwa penyediaan obat secara mandiri adalah kunci dalam menanggulangi wabah-wabah tersebut. Dalam konteks ini, perannya setara dengan peletak dasar sistem kesehatan nasional yang tangguh melalui industrialisasi farmasi lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari kacamata ekonomi, Midian Sirait adalah figur penting dalam proses industrialisasi sektor farmasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional berbasis substitusi impor. Beliau mendorong kebijakan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan baku dan produk farmasi asing.
Melalui penguatan struktur produksi dalam negeri, beliau berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memajukan industri bahan baku, dan menginspirasi munculnya perusahaan-perusahaan farmasi nasional lain. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait adalah sosok yang sangat dihormati dalam komunitas apoteker. Karena kiprahnya tidak hanya sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai penjaga integritas profesi farmasi. Beliau mendorong pentingnya kode etik apoteker, standar mutu obat, serta penguatan pendidikan tinggi farmasi. Pandangan Midian Sirait menegaskan bahwa apoteker bukan hanya penjual obat, tetapi garda depan dalam menjamin kualitas hidup masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait menjadi tokoh yang secara aktif mendorong terbentuknya kebijakan farmasi nasional. Beliau turut terlibat dalam diskusi pembentukan regulasi yang mengatur harga obat, distribusi farmasi nasional, dan pengawasan mutu. Beberapa inisiatif awal terkait pengadaan obat generik, birokrasi perizinan farmasi, dan kemitraan sektor publik swasta dipengaruhi oleh pandangan dan dorongannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Midian Sirait menaruh perhatian besar terhadap generasi tenaga profesional farmasi. Beliau mendorong pendirian program studi farmasi di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, serta mendukung beasiswa dan pelatihan bagi mahasiswa farmasi dari seluruh Indonesia. Sikap ini menunjukkan visinya bahwa kemandirian farmasi hanya dapat dicapai jika ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul, terdidik, dan berdedikasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks hubungan internasional, Midian Sirait memandang bahwa kerjasama dengan negara lain di bidang farmasi perlu dilakukan dengan prinsip transfer teknologi, bukan ketergantungan. Beliau menjalin kerjasama teknis dengan produsen farmasi dari Eropa dan Asia untuk mempercepat alih teknologi produksi bahan aktif obat. Pendekatan ini menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar farmasi global, tetapi sebagai produsen yang diperhitungkan. Midian Sirait juga dikenal sebagai pejuang keadilan sosial dalam bidang kesehatan. Beliau meyakini bahwa akses terhadap obat yang terjangkau dan bermutu adalah hak setiap warga negara, bukan semata komoditas ekonomi. Karena itu, banyak inisiatif yang beliau gagas berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil, terutama melalui program obat murah dan pembangunan apotek rakyat di berbagai pelosok. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun
supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.